Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, kali ini kita akan membahas isim, pembagian isim. Yang pertama, isim itu terbagi kepada dua bagian, yaitu isim ma'rifah dan isim nakirah. Apa yang dimaksud dengan isim ma'rifah? Isim ma'rifah adalah isim yang sudah diketahui. Itu makna duahnya. Ma'rifah adalah isim yang sudah diketahui. Isim ma'rifah itu banyak. Di antaranya satu, dhamir. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu termasuk isim ma'rifah. Yang kedua adalah nama, atau dalam bahasa nahwu disebut alam. Baik nama orang, nama tempat, nama negara, nama kota, pokoknya nama. Nama toko, nama segala. Contohnya Zaid, Fatimah, Makkah, Indonesia, Palestina, Madura, nama pulau, Banjarmasin, nama kota, dan seterusnya. Jadi nama itu termasuk isim ma'rifah. Yang ketiga adalah isim yang kemasukan al. Isim yang kemasukan al, seperti al-kitab, al-qalam, ad-daftar, alhamdu, dan lain sebagainya. Jadi inilah macam-macamnya isim ma'rifah. Saya ulangi, yang pertama dhamir, yang kedua nama, yang ketiga isim yang sudah dimasuki al. Untuk isim yang sudah dimasuki al ini, cara menerjemahkannya ditambah dengan itu. Misalnya al-kitabu jadidun, kitab itu baru. Ditambah itu, mengapa ditambah itu? Karena isim tersebut sudah diketahui dari pembicaraan sebelumnya. Macam yang kedua dari isim adalah isim nakirah. Kebalikannya isim ma'rifah adalah isim nakirah. Isim yang samar. Isim yang tidak jelas. Apa yang dimaksud dengan isim nakirah? Isim nakirah adalah setiap isim yang bukan nama dan tidak kemasukan al. Saya ulangi. Yang dimaksud dengan isim nakirah adalah setiap isim yang bukan nama dan tidak kemasukan al. Contoh, baitun, rumah. Baitun bukan nama. Isim ini belum kemasukan al. Inilah isim nakirah namanya. Contoh lain, masjidun. Masjid ini bukan nama dan belum kemasukan al. Ini juga isim nakirah. Cara menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia ditambah se. Jadi baitun sebuah rumah, masjidun sebuah masjid, toyrun seekor burung, rajulun seorang lelaki, imra'atun seorang perempuan. Ini isim nakirah.
Ghanamun seekor kambing. Mauzun sebuah pisang. Jadi sekali lagi pembagian pertama bagi isim adalah bahwa isim itu terbagi kepada ma'rifah dan nakirah. Terbagi kepada ma'rifah dan nakirah. Setiap isim tidak lepas dia itu nakirah atau ma'rifah. Demikian, mudah-mudahan bisa dipaham ya. Indonesia. Indonesia, ma'rifah apa nakirah? Nakirah. Ma'rifah. Ya, ma'rifah. Karena Indonesia ini adalah nama negara. Jakarta. Ma'rifah? Ya, ma'rifah. Karena Jakarta adalah nama kota. Soeharto. Soeharto. Ma'rifah juga. Ya, karena nama orang. Suramadu. Ma'rifah. Karena ini nama jembatan yang menghubungkan Jawa sama Madura. Zaidun. Ma'rifah. Karena ini nama orang ya. Al-ilmu juga ma'rifah karena kemasukan al. Al-ismu ma'rifah juga karena kemasukan al. Qalamun. Qalamun nakirah. Ya. Nakirah. Kenapa? Karena qalamun bukan nama dan tidak kemasukan al. Madrasatun. Nakirah. Kenapa disebut nakirah? Karena dia bukan nama dan tidak kemasukan al. Durusun, pelajaran-pelajaran. Ini juga nakirah. Karena durusun bukan nama. Dan kalimat ini belum kemasukan al. Jadi demikian cara membedakan ma'rifah dan nakirah. Semoga pelajaran ini yang singkat bisa dimengerti dan bermanfaat. Ada yang bertanya, apakah maf'ul bih itu harus isim yang pakai al ataukah harus tidak pakai al? Misalnya, ishtaraitu kitaban atau ishtaraitul kitabah. Jadi ada yang bertanya, apakah maf'ul bih itu harus tidak pakai al ataukah menggunakan al? Saya ingin menjelaskan bahwa penggunaan al ini tidak ada kaitannya dengan maf'ul bih. Maf'ul bih itu bebas. Mau pakai al ya, tidak pakai al ya. Ishtaraitu kitaban boleh, ishtaraitu al-kitabah boleh. Penggunaan al dan tidak menggunakan al itu terkait dengan isim itu sendiri. Kalau isim itu
sudah diketahui oleh pembicara ataupun pendengar, maka harus pakai al. Jadi kalau saya mengatakan kepada teman, ana ishtaraitul kitab, berarti kitab itu sudah dikenal dan diketahui sebelumnya oleh pembicara dan lawan bicaranya. Tetapi kalau saya mengatakan ishtaraitu kitaban atau ana sa'ashtari kitaban, berarti kitab yang akan saya beli itu belum saya ketahui, belum ada di dalam pikiran saya kitab apa yang akan saya beli. Makanya saya mengatakan ana sa'ashtari kitaban. Ana sa'ashtari kitaban. Saya akan membeli sebuah kitab. Jadi kitab yang akan saya beli itu belum ada dalam pikiran saya kitab apa itu. Pokoknya saya akan membeli kitab, itu aja. Jadi sekali lagi, penggunaan al itu tidak terkait dengan maf'ul bih-nya. Maf'ul bih bebas, bisa pakai al, bisa tidak pakai al. Penggunaan al itu terkait dengan isim itu sendiri. Jika sudah diketahui oleh pembicara atau oleh lawan bicara, maka menggunakan al. Sedangkan kalau isim itu belum diketahui, belum dikenal oleh salah satunya, oleh lawan bicara atau oleh pembicara, maka menggunakan isim nakirah. Ana sa'ashtari kitaban. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sudah. Tidak ada penutup lagi. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa antum pahami ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di kepala antum sudah terjawab ya. Ada mini wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.